Halo, nama saya Jessica Elizabeth Katlea, saya dari Prodi Akuntansi 2019. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kewarganegaraan dalam era digital. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah menghadirkan peluang dan keuntungan bagi kehidupan kewarganegaraan, khususnya dalam praktis kewarganegaraan. Untuk mengoptimalkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi bagi kehidupan warga negara, maka warga negara harus memiliki karakteristik dan kompetensi di era digital. Selain itu, pemerintah juga harus menyesuaikan dengan perubahan agar dapat terjalin sinkronisasi antara pemerintah dan warga negara. Hemat penulis, karakteristik warga negara digital dan karakteristik pemerintah di era digital memiliki hubungan erat, karena keduanya merupakan kunci utama untuk mengoptimalkan peluang dan keuntungan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat harus dapat menjadi masyarakat pembelajar agar mampu mengelola informasi menjadi pengetahuan yang berguna bagi kehidupannya. Oleh karena itu, perlu mempersiapkan warga negara yang merupakan generasi digital agar dapat menjadi warga negara digital. Hal ini dikarenakan suatu bangsa harus pandai memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya saingnya di antara bangsa-bangsa lain. Kemudian, era digital telah membentuk warga negara digital dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbiasa menggunakan internet sebagai sebuah kebutuhan. Istilah warga negara digital telah digunakan oleh Karen Musburger Caroline J. dalam bukunya yang berjudul Digital Citizenship. Warga negara digital didefinisikan sebagai beberapa orang yang menggunakan teknologi secara berkala atau sering dan menggunakan teknologi untuk informasi politik untuk memenuhi kebutuhan mereka dan tugas, dan seseorang yang menggunakan teknologi di tempat kerja untuk kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, konsep warga negara digital yang cerdas dan baik merupakan konsep yang ideal bagi seorang warga negara yang hidup di era digital. Warga negara digital yang cerdas dan baik tercermin melalui perilaku cerdas dan baik ketika beraktivitas. Di masyarakat dalam jaringan atau online community, perilaku utama agar seorang warga negara dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan digital. Ketika warga negara digital tidak cerdas dan tidak baik dalam beraktivitas, maka akan berdampak. Dampak ini itu adalah dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat dalam jaringan. Kemajuan teknologi informasi komunikasi telah mempengaruhi bagaimana pola komunikasi yang terbangun antara warga negara dengan negara atau pemerintah. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan suatu ruang baru yang dapat menghubungkan antara warga negara dan negara yang tidak terbatas waktu dan ruang. Jika kita lihat fenomena saat ini, elit politik seperti presiden, menteri, gubernur, wali kota sudah mulai memanfaatkan akun sosial media sebagai wadah membangun komunikasi dengan warga negara seperti Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Wali kota Bandung misalnya memerintahkan kepada seluruh perangkat pemerintah, seluruh dinas dan camat di lingkungan pemerintah kota Bandung agar memiliki akun Twitter agar dapat menjaring dan menampung berbagai aspirasi dari masyarakat. Wali kota Bandung memang telah memiliki akun Twitter, bahkan sang wali kota sering terlibat komunikasi aktif dengan warga di dalam sosial media. Warga sering menyampaikan berbagai laporan, harapan, masukan kepada pemerintah kota Bandung. Aktivitas ini merupakan bentuk partisipasi aktif warga negara di era digital. Pola komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi akan menciptakan pemerintahan kota Bandung yang efektif dan dalam menjaring aspirasi dan aduan dari masyarakat. Komunikasi yang terjalin antara warga negara dan pemerintah dalam sosial media merupakan contoh dari praktik kewarganegaraan baru di era digital. Dengan
serta wadah baru bagi warga negara dalam berpartisipasi. Dengan hadirnya teknologi internet yang tanpa batas atau borderless, kelakuan birokrasi yang sudah berurat dan berakar perlahan tapi pasti mulai bisa dicairkan. Interaksi antara individu dalam dunia digital akan membentuk norma-norma untuk mengatur kehidupan warga negara digital ketika beraktivitas. Oleh karena itu, dalam kehidupan dalam masyarakat digital dibutuhkan seperangkat karakter yang melekat pada warga negara digital sebagai standar perilaku bagi warga negara digital. Istilah kewarganegaraan digital atau digital citizenship merupakan konsep yang mendeskripsikan bagaimana karakter warga negara digital yang cerdas dan baik. Kewarganegaraan digital menjadi isu yang aktual dalam kajian kewarganegaraan, terutama dalam hal bagaimana menanamkan karakter warga negara agar menjadi warga negara digital yang cerdas dan baik, serta bijaksana dalam menggunakan teknologi, terutama kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN ataupun KWN diharapkan dapat mengambil peran yang strategis untuk juga mempersiapkan warga negara muda menghadapi kehidupan digital yang akan datang. Oleh karena itu, program PKN atau KWN baik di sekolah maupun masyarakat bertanggung jawab untuk menciptakan warga negara digital yang cerdas dan baik, atau the smart and good digital citizen. Warga negara di abad 21 diharapkan menjadi civic learner atau warga negara pembelajar melalui pengembangan kecerdasan belajar. Globalisasi dan kemajuan teknologi menjadi hal yang tidak dapat dihindari oleh warga negara, sehingga perlu pengembangan kecerdasan teknologi dari warga negara sebagai sebuah pegangan dan pemahaman bagi warga negara untuk bagaimana hidup dalam era digital. Dan seperti itu adalah manfaat dari digital sendiri, sehingga kita sebagai mahasiswa harus menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita dan kita memanfaatkannya dengan hal yang positif, tidak dengan hal yang negatif. Sekian dari saya, terima kasih.